Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti janji saya kemarin, jadi untuk mata kuliah selanjutnya, karena kemarin ada yang belum kita lalui dengan baik, saya akan membuat video. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai anggaran komprehensif ya. Di mana dalam kita mempelajari anggaran komprehensif ini ada beberapa indikator keberhasilan yang harus saya capai untuk menentukan apakah pembelajaran saya ini berhasil apa tidak. Yang pertama, Anda dapat menjelaskan pengertian anggaran komprehensif, menjelaskan manfaat anggaran komprehensif dengan baik, menjelaskan perbedaan antara anggaran komprehensif dengan anggaran parsial, serta menjelaskan komponen-komponen dalam penyusunan anggaran komprehensif itu sendiri. Nah, teman-teman, pertama-tama kita akan mempelajari mengenai apa sih sebenarnya pengertian dari penyusunan anggaran komprehensif. Penyusunan dari anggaran komprehensif itu sebenarnya merupakan suatu jenis kegiatan ya, dimana kegiatannya tentunya adalah kegiatan penganggaran. Terus yang intensitas penyusunannya itu mencakup seluruh aktivitas yang ada dalam entitas perusahaan atau organisasi, baik itu bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan juga administrasi umum, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara mengenai anggaran komprehensif, itu mencakup seluruh anggaran yang ada dalam perusahaan. Adapun beberapa manfaat anggaran komprehensif ini, teman-teman, adalah untuk penyusunan anggaran sehingga sebenarnya kan tujuan anggaran sendiri adalah untuk sebagai suatu sistem pengendalian kan. Nah, dengan adanya anggaran komprehensif ini mendatangkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen serta mempermudah diadakan evaluasi di akhir tahun anggaran perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu kan akan setelah dia menyusun anggaran, terus dia membuat suatu pelaksanaan, di akhir akan ada evaluasi ya kan. Kalau dengan menggunakan anggaran komprehensif ini mungkin evaluasinya itu jauh lebih mudah dan lebih cepat, teman-teman, berbeda dengan ketika kita menggunakan anggaran parsial, karena kalau parsial itu berdasarkan part-part atau bagian yang ada dalam perusahaan gitu ya. Nah, kalau kalian lihat pada slide kelima, itu adalah jenis-jenis anggaran, di mana jenis anggaran itu ada ruang lingkup, di mana ruang lingkup dari suatu anggaran itu ada anggaran parsial, anggaran komprehensif. Tadi saya katakan sudah bahwa anggaran komprehensif itu mencakup keseluruhan lingkupnya itu seluruh yang ada di perusahaan. Kalau parsial itu hanya lingkup yang terbatas, misalnya anggaran untuk bidang produksi, anggaran untuk bidang keuangan, dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan jenis anggaran berdasarkan tingkat fleksibilitasnya, itu ada anggaran tetap dan ada anggaran kontinu. Kalau anggaran tetap itu dia akan berusaha sampai di akhir tahun dia akan tetap saja gitu, tidak ada perubahan apapun. Tapi kalau kontinu mungkin dia bisa berubah gitu. Terus kalau ruang lingkup anggaran berdasarkan periode waktunya, ada anggaran jangka pendek dan ada anggaran jangka panjang. Biasanya kalau jangka pendek itu, teman-teman, biasanya kurang dari setahun atau 1 tahun gitu ya. Tapi kalau anggaran jangka panjang itu biasanya lebih dari 1 tahun. Baik, isi anggaran secara komprehensif atau keseluruhan itu yang pertama adalah forecasting anggaran. Perlu kalian tahu, forecasting itu artinya kan perkiraan ya kan. Dalam forecasting anggaran ini berisi mengenai anggaran taksiran atau perkiraan gitu kan tentang kegiatan dalam periode tertentu, dan taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu dengan periode yang akan datang. Nah, teman-teman, dikatakan forecasting itu adalah taksiran, tapi taksirannya itu bukan taksiran yang asal-asalan, teman-teman. Harus dilakukan dengan adanya studi kelayakan dan juga adanya data statistik gitu ya, yang sudah dilakukan analisa lebih lanjut gitu ya. Terus yang kedua adalah variabel anggaran. Nah, perlu kalian tahu dalam anggaran ini akan berisi tentang tingkat perubahan biaya, khususnya biaya yang termasuk kelompok biaya semi variabel yang berhubungan dengan adanya perubahan produktivitas perusahaan. Dikatakan variabel anggaran karena biasanya dengan adanya variabel ini membuat anggaran itu bisa berubah-ubah tergantung dari aktivitas gitu kan dari perusahaan. Misalnya, teman-teman, suatu produksi gitu kan, suatu produksi perusahaan dalam 1 tahun sebenarnya dianggarkan 10.000, tapi ternyata
ada pesanan lebih dari itu 10.100. Nah, di sini akan ada variabel anggaran. Variabel anggaran ini bisa berubah di tengah-tengah, beda dengan anggaran tetap tadi yang saya katakan di awal. Isi anggaran secara komprehensif itu biasanya terkait dengan analisa statistik dan matematis dan juga laporan anggaran itu sendiri. Nah, kalau kita membahas mengenai analisa statistik dan matematik, tadi kan saya katakan bahwa yang namanya anggaran itu ada forecasting. Kalau melakukan forecasting itu tentunya nggak asal-asalan. Dalam melakukan forecasting biasanya itu ada data-data statistik yang dikumpulkan atau tren yang dikumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya yang kita bawa ke tahun ini, kita gunakan sebagai dasar, dan tentunya itu semua dilakukan analisa terlebih dahulu secara statistik dan matematis gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, laporan anggaran. Dalam laporan anggaran itu akan berisi mengenai realisasi tahun lalu dan tahun sebelumnya terkait dengan pelaksanaan anggaran pada tahun tersebut, dan tentunya akan dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara anggaran dan juga realisasinya. Jadi pada tahun lalu, misalnya sekarang tahun 2022, tahun sebelumnya adalah tahun 2021, itu akan dilakukan analisa mengenai anggaran tahun 2021 di awal tahun, bulan Januari 2021, dan juga realisasinya sampai dengan Desember 2021. Kira-kira berapa persen pencapaiannya dan berapa persen tidak pencapaiannya, dan kita analisa kenapa tidak tercapai dan kenapa kok sampai dan begitu juga sebaliknya. Nah, pada slide 8 akan ada mengenai perbedaan anggaran komprehensif dengan parsial, teman-teman. Di mana anggaran komprehensif tadi saya katakan itu kan terkait dengan keseluruhan aktivitas perusahaan. Berbalikan dengan itu ada anggaran parsial, di mana anggaran parsial itu biasanya cuma per part aja, per bagian. Misalnya anggaran untuk keuangan, anggaran untuk pemasaran, penjualan dan sebagainya. Nah, di sini ternyata ada perbedaan teman-teman antara anggaran komprehensif dan juga parsial. Dalam anggaran komprehensif biasanya kondisi keuangan perusahaan itu memadai sehingga perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan menyeluruh gitu ya. Tapi dalam anggaran parsial, kemampuan teknis perusahaan itu biasanya lebih terbatas. Dari kurangnya data untuk melakukan penyusunan anggaran secara lengkap dan menyeluruh, sampai dengan mungkin masalah-masalah lain yang menyebabkan perusahaan itu tidak bisa menyusun anggaran secara komprehensif. Begitu. Lalu yang perbedaan yang kedua, biasanya dalam anggaran komprehensif itu mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan, teman-teman. Ya, sehingga persiapan rencana pendahuluan secara keseluruhan tadi itu harus lebih matang sehingga waktunya juga akan lebih lama. Tapi dalam anggaran parsial, kondisi keuangan perusahaan itu kan tadi dikatakan kurang memadai ya, sehingga perusahaan tidak mampu menyusun anggaran secara lengkap. Nah, waktunya akan menjadi cepat. Kenapa? Karena setiap bagian akan diberi wewenang untuk menyusun anggarannya sendiri, sehingga waktunya jauh lebih sempit. Nah, teman-teman, ada perbedaan yang ketiga. Untuk anggaran komprehensif itu biasanya menyusun rencana anggaran jangka panjang dan juga jangka pendek. Kalau parsial biasanya enggak, biasanya cenderung ke jangka pendek saja. Alasan akhirnya akan ada alasan perusahaan mungkin lebih menggunakan anggaran parsial daripada anggaran komprehensif. Kenapa? Karena biasanya perusahaan yang menggunakan anggaran parsial itu tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran secara keseluruhan. Jadi dia tidak mempunyai sumber daya untuk membuat anggaran secara keseluruhan karena tidak ada skill, sehingga anggaran dibuat itu hanya yang diperlukan saja, hanya per part atau per bagian saja. Yang kedua, kemungkinan tidak tersedianya data lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan. Jadi data-datanya itu tidak bagus gitu loh ya filingnya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai sumber analisa dalam membuat suatu anggaran. Yang ketiga, kurangnya biaya untuk membuat anggaran secara lengkap sehingga disusun anggaran yang perlu-perlu aja. Jadi mungkin dipilih gitu loh ya. Untuk anggaran keuangan, anggaran keuangan ini mungkin penting sehingga anggaran keuangan akan menjadi prioritas gitu kan. Begitu juga dengan anggaran penjualan. Sedangkan anggaran persediaan, kita tidak terlalu penting gitu kan, agar biayanya juga jauh lebih rendah, maka tidak dilakukan penyusunan anggaran persediaan seperti itu. Ada beberapa pedoman dalam menyusun anggaran komprehensif. Ya, pedoman yang pertama yaitu
perusahaan dapat mengadakan spesifikasi terhadap tujuan perusahaan. Artinya apa? Berarti perusahaan di sini harus punya visi, misi, rencana, tujuan kedepannya perusahaan itu apa, terus diwujudkan dalam analisa strategik, inisiatif strategik dan juga program. Terus yang kedua, harus mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. Terus yang ketiga, perusahaan harus menyusun rencana jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah teman-teman, dalam menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang ini tidak boleh main-main juga, harus didasarkan pada analisa data-data yang benar-benar real dan tersedia. Dari data tersebut dapat berupa data atau tren, misalnya 5 tahun, 3 tahun ke belakang gitu kan ya, bisa digunakan sebagai acuan dalam menyusun forecasting anggaran pada tahun ke depan. Ada beberapa komponen di dalam penyusunan anggaran komprehensif. Yang pertama adalah rencana substantif dan yang kedua adalah keuangan. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai rencana substantif itu biasanya berhubungan dengan rencana yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan itu harus menggambarkan seluruh strategi-strategi perusahaan secara spesifik disertai dengan program-program organisasi serta komitmen manajemen bagaimana yang sejalan dengan arah pencapaian jangka panjang dari tujuan perencanaan suatu perusahaan tersebut. Sedangkan untuk rencana keuangan itu biasanya merupakan proyeksi, teman-teman. Ya, jadi proyeksi di mana perusahaan akan menyajikan secara terperinci dan yang menerapkan tujuan manajemen, strategi yang direncanakan, perencanaan dan kebijakan manajemen untuk periode waktu tertentu. Jadi tadi ya, di awal kan ada rencana substantif tuh. Perusahaan punya visi, punya misi, punya tujuan, ya kan, arahnya akan kemana gitu kan. Lalu setelah itu perusahaan diharuskan untuk membuat suatu strategi, ya kan. Nah, strategi tersebut ada program. Setiap program punya target, ya kan. Untuk mewujudkan program tersebut pastinya dibutuhkan biaya. Sehingga biaya-biaya tersebut itu harus diproyeksikan dalam proyeksi biaya yang pada akhirnya masuk dalam rencana keuangan atau financial plan, gitu ya. Dalam pengelompokan rencana keuangan itu ada rencana keuangan jangka panjang, di mana kalau keuangan jangka panjang itu yang lebih dari setahun gitu umurnya, sedangkan yang kedua ada juga rencana jangka pendek yang kurang dari setahun. Nah, itu di situ perusahaan harus membuat suatu proyeksi arus kas gitu ya, agar rencana-rencananya yang tadi itu bisa dijalankan. Misalnya nggak bisa dijalankan di tahun ini, kira-kira bisa dijalankan ke tahun depan atau tahun depannya lagi gitu kan, dengan proyeksi biaya yang sudah harus ditetapkan gitu ya, dengan yang tentunya sebelum penetapannya itu ada analisa sistematis dan analisa matematis juga. Lalu dalam rencana anggaran jangka pendek itu ada rencana operasional dan ada anggaran keuangan. Sekarang kita berbicara mengenai rencana operasional, teman-teman. Dalam rencana operasional ini itu dapat diartikan sebagai rencana seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan perusahaan itu kan untuk mendapatkan keuntungan ya. Sehingga di sini dalam rencana operasional itu harus dibuat anggaran proyeksi atas laba rugi yang akan dicapai oleh perusahaan dan juga anggaran pembantu dalam melakukan proyeksi laba rugi itu tadi. Nah, dalam anggaran proyeksi laba rugi ini dihitung atau ditaksir berapa besarnya perkiraan laba yang ingin didapat oleh perusahaan dalam kurun waktu setahun atau lebih gitu ya. Baik menurut bagian, jenis produk maupun laba yang merupakan keseluruhan perusahaan. Nah, teman-teman, anggaran pembantu proyeksi proyeksi laba rugi sendiri itu merupakan meliputi secara keseluruhan kegiatan yang mendukung laporan laba rugi gitu ya. Biasanya itu terkait dengan, kalau laba rugi itu kan ada pendapatan dan juga ada biaya ya kan. Maka di sini kita bagi menjadi dua anggaran pembantu proyeksi laba rugi. Itu yang pertama adalah anggaran penjualan, karena pendapatan itu dapat dari sebuah penjualan. Dan yang kedua adalah anggaran produksi, karena dari anggaran produksi itu akan timbul biaya-biaya yang digunakan untuk proses produksi
penjualan yang ada, produksi barang ya kan, yang untuk siap untuk dijual. Nah, anggaran pembantu proyeksi laba rugi untuk anggaran penjualan ini biasanya menggambarkan tingkat pendapatan yang bakal diterima sebagai akibat dilakukannya penjualan-penjualan di masa yang akan datang, serta rencana penjualan menjadi dasar melakukan penyusunan anggaran yang lain. Biasanya ini terkait dengan jenis produknya, volume produk, harga produk, wilayah pemasarannya kira-kira di mana aja. Biasanya anggaran produksi ini tentunya dibantu oleh seorang manajer anggaran penjualan ini dibantu oleh seorang manajer marketing atau manajer pemasaran ya. Ini berkaitan dengan itu. Lalu untuk anggaran produksi sendiri, ini menggambarkan kegiatan produksi perusahaan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Biasanya dalam anggaran produksi itu terkait dengan anggaran jumlah produk yang diproduksi, anggaran bahan mentahnya, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya distribusi, serta anggaran biaya umum dan administrasi. Sedangkan untuk anggaran keuangan biasanya itu disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, hutang, dan piutang pada perusahaan. Teman-teman, dalam anggaran keuangan ini biasanya itu ada dua. Suatu perusahaan akan menyusun anggaran proyeksi neraca dan anggaran pembantu proyeksi neraca. Tentunya kalau kita tahu bahwa neraca itu menunjukkan posisi kekayaan, hutang, dan juga piutang yang dimiliki oleh perusahaan ya. Dalam anggaran neraca itu mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode tertentu. Nah, di sini aktiva meliputi aktiva tetap maupun aktiva lancar, sedangkan pasivanya meliputi hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang serta modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk anggaran pembantu proyeksi neraca biasanya itu menjelaskan mengenai pos-pos yang ada dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. Misalnya anggaran kas, anggaran piutang, utang, penambahan modal, dan juga penyusunan aktiva. Jadi teman-teman, dalam anggaran keuangan terkait dengan proyeksi neraca ini, perusahaan bisa melakukan analisa mengenai berapa sih sebenarnya kekayaannya dia gitu kan, termasuk kekayaan yang akan dia dapat di masa yang akan datang, berapa kasnya dia supaya produksinya dia tetap jalan dan dapat membayar piutang jangka pendek. Seperti itu teman-teman. Nah, baik, itu kiranya saya dapat saya jelaskan mengenai anggaran komprehensif. Nanti untuk pertemuan kedua selanjutnya juga akan saya jelaskan mengenai melalui video gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.